Kalau Anda sekarang berada di usia 30-an, kemungkinan besar Anda udah menyadari dua hal penting. Pertama, terlalu sering makan mie instan di usia 20-an itu ternyata ada konsekuensinya. Dan kedua, ini adalah momen yang krusial buat mulai serius ngebangun kekayaan. Di pembahasan ini, kita bakal membedah sebuah peta jalan yang super jelas untuk beralih dari sekedar bertahan hidup dari gaji ke gaji menjadi punya tumpukan kekayaan ala Paman Gober saat Anda menginjak usia 40 tahun nanti. Dan hey, meskipun saldo utang Anda sekarang mungkin kelihatan menakutkan, memegang kendali atas uang Anda itu sama sekali nggak harus menakutkan itu kok. Ini sangat bisa dilakukan dan kita bakal bahas langkah demi langkahnya. Peta jalan kita ini pada dasarnya adalah tangga menuju kekayaan. Ada 6 langkah pasti. Menghentikan siklus utang, melacak setiap rupiah, membangun parasut finansial, investasi untuk masa depan, tujuan kuliah dan KPR, dan terakhir, mengalahkan gaya hidup konsumtif. Satu hal yang paling penting, Anda harus berpegang pada urutan ini secara persis. Jangan diacak-acak ya. Oke, langsung ke langkah pertama, hentikan siklus utang. Waktunya ngelepasin utang konsumtif dan pinjaman mahasiswa Anda yang mungkin rasanya udah mulai berjamur. Gini, kalau Anda masih sibuk nyicil mobil, bayar kartu kredit, atau nanggung utang gara-gara beli gelas matcha super mahal berbulan-bulan lalu yang malah ketinggalan di pesta temen, Anda harus segera melepaskannya. Serius, semakin banyak utang yang Anda punya, semakin Anda cuma main kejar-kejaran, bukannya melangkah maju. Terus gimana cara bebasnya? Nah, mari kita lihat caranya pakai metode bola salju utang. Sederhana banget tapi percayalah, ini super efektif. Pertama, Anda bikin daftar semua utang Anda dari saldo yang paling kecil sampai yang paling besar. Cuekin dulu soal tingkat bunganya. Terus Anda bayar jumlah minimum untuk semua utang itu, kecuali satu. Yap, utang yang paling kecil. Disitulah Anda kerahkan semua uang ekstra Anda. Begitu utang terkecil itu lunas, Anda ambil semua uang yang biasa dipakai buat bayar utang tersebut, lalu gulirkan ke utang terkecil berikutnya. Terus lakukan ini. Perlahan tapi pasti, bola salju itu bakal makin membesar dan melaju kencang. Banyak banget loh orang yang berhasil bebas utang dalam waktu kurang dari 24 bulan, cuma karena momentum gila yang diciptakan metode ini. Tapi Anda mungkin mikir, tunggu dulu. Secara matematis, bukannya lebih masuk akal buat melunasi utang dengan bunga paling tinggi duluan? Nah, disinilah kutipan ini benar-benar memukul telak. Utang bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah perilaku. Metode bola salju ini bekerja luar biasa efektif justru karena dia menargetkan psikologi Anda, bukan cuma logika angka. Kemenangan-kemenangan kecil di awal itu ngasih Anda suntikan dopamin dan motivasi yang sangat Anda butuhkan untuk terus maju. Kalau cuma ngandelin matematika, percaya deh, kebanyakan orang udah nyerah duluan di tengah jalan. Lanjut ke langkah kedua, lacak setiap rupiah. Ini dia rutinitas anti-gingivitis finansial kita, alias waktunya bikin anggaran. Ya, saya tahu. Bikin anggaran itu ibarat rutinitas menyikat gigi. Nggak terlalu seru, tapi ini yang mencegah radang gusi finansial di masa depan. Aturan emasnya simpel. Anda nggak bisa mengelola apa yang nggak Anda ukur. Nah, kuncinya ada pada anggaran berbasis nol. Tenang, Anda nggak perlu jadi sarjana akuntansi buat ngelakuin ini. Idenya cuma gini, sebelum bulan baru dimulai, Anda kasih tugas yang spesifik ke setiap rupiah yang Anda hasilkan. Kalau bulan ini Anda dapat 10 juta rupiah, Anda udah merencanakan kemana tempatnya 10 juta itu pergi. Buat pengeluaran, tabungan, bayar utang, sampai akhirnya pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan nol. Saat Anda yang nyetir kemana uang Anda pergi, alih-alih pasrah ngeliat uang itu ngalir gitu aja, Anda menciptakan ruang bernafas dalam hidup Anda. Nggak ada lagi tuh misteri kemana perginya gaji bulan ini. Masuk ke langkah ketiga, bangun parasut finansial. Kita harus siap bertahan dari banjir bencana, yang artinya kumpulkan dana darurat Anda. Di usia 30-an kita udah sama-sama tahu kalau hidup ini kadang-kadang turun hujan. Dan sialnya, kadang hujan itu berubah jadi banjir bencana yang ngagetin. Dan jujur aja ya, orang tua kita udah nggak seharusnya turun tangan lagi buat jadi pahlawan penyelamat finansial kita. Jadi, inilah angka ajaib Anda buat berdiri di atas kaki sendiri. 3 hingga 6. Ini adalah jumlah bulan pengeluaran hidup yang wajib Anda simpan murni untuk keadaan darurat. Uang ini harus tetap liquid dan gampang ditarik, idealnya taruh di rekening tabungan bunga tinggi. Dengan begitu, uangnya aman, gampang diakses kapan aja pas butuh, bebas dari biaya admin yang aneh-aneh, dan lumayannya lagi, uang Anda bisa dapat bunga di atas 4% sambil duduk manis di sana. Langkah keempat, investasi untuk masa depan. Mulai secepatnya untuk mengamankan tiket wahana Dumbo Anda nanti. Begitu Anda udah benar-benar bebas utang dan dana darurat udah kumpul, yap ini dia fase yang paling menyenangkan. Ini saatnya Anda mulai berinvestasi buat versi diri Anda di usia 65 tahun nanti, yang mungkin pengen santai naik wahana Dumbo bareng cucu-cucu. Kita ngomongin instrumen yang udah teruji waktu, seperti reksadana atau dana pensiun. Ini adalah alat utama para jutawan buat ngebangun kekayaan. Tapi kenapa sih harus mulai dari sekarang? 2 kata aja, pertumbuhan majemuk. Ini adalah momen magis ketika uang Anda mulai bekerja mati-matian buat Anda.
Modal awal Anda, ditambah bunga yang didapat, bakal menghasilkan bunga yang lebih besar lagi ke depannya. Bunga berbunga. Dan tahu nggak apa bumbu rahasia yang bikin pertumbuhan gila-gilaan ini terjadi? Waktu. Makin lama uang Anda diinvestasikan, makin besar keajaiban majemuk ini bekerja. Bukti bahwa waktu adalah aset terbesar Anda itu nyata banget. Coba bayangin secara matematis, kalau Anda santai-santai dan nunggu sampai usia 50 tahun buat mulai investasi $700 sebulan, pas Anda pensiun di usia 65 tahun nanti, Anda cuma bakal ngumpulin sekitar $199.000. Jujur aja, itu jumlah yang terlalu kecil buat bertahan hidup nyaman di masa pensiun. Tapi, coba bandingkan kalau Anda mulai naruh $700 per bulan yang sama persis itu, tapi mulainya 20 tahun lebih awal, yaitu di usia 30 tahun. Berkat kekuatan waktu dan keajaiban pertumbuhan majemuk tadi, uang itu bakal meledak jadi $2,6 juta di usia 65 tahun. Gila kan? Perbedaannya benar-benar mencengangkan cuma karena satu hal. Anda mulai lebih awal. Terus pertanyaannya, berapa banyak sih yang harus diinvestasikan? Setelah Anda 100% bebas utang dan punya dana darurat utuh, ingat ya, urutan ini harga mati, Anda harus mulai investasikan tepat 15% dari pendapatan Anda ke akun pensiun yang menguntungkan secara pajak. Angka 15% ini tuh pas banget, cukup besar buat ngebangun kekayaan yang masif di masa depan, tapi masih menyisakan cukup ruang di anggaran bulanan buat Anda tetap bisa nikmatin hidup dan lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Langkah kelima, tujuan kuliah dan KPR. Aturannya mirip banget sama instruksi keselamatan di pesawat. Pakaikan masker oksigen finansial Anda sendiri dulu. Maksudnya begini, masa depan pensiun Anda itu 100% pasti terjadi dan harus diamankan duluan sebelum Anda sibuk nabung buat biaya kuliah anak-anak. Terus, buat Anda yang punya rumah, misi berikutnya di fase ini adalah mulai serius ngelunasin KPR Anda secepat mungkin. Anda mungkin sering dengar mitos dari orang-orang yang bilang, tahan aja KPR-nya, lumayan buat potongan pajak. Atau, sayang, mending uangnya diputar. Jangan mau tertipu ya, orang-orang yang beneran kaya nggak mempertahankan KPR mereka. Faktanya, rata-rata jutawan itu berhasil ngelunasin rumah mereka cuma dalam waktu 10,2 tahun. Kenapa mereka lakuin itu? Karena dengan menghilangkan cicilan rumah tiap bulan, Anda ngebuka keran uang ekstra yang luar biasa besar, yang bisa langsung disalurkan buat ngebangun kekayaan bersih yang jauh-jauh lebih masif. Langkah keenam, dan ini yang terakhir, kalahkan gaya hidup konsumtif. Waktunya kita menghindari jebakan upgrade gaya hidup. Seiring karir yang membaik dan pendapatan yang bertambah, godaan yang namanya lifestyle creep atau peningkatan gaya hidup itu pasti kerasa banget. Merasa berhak ngeluarin uang lebih banyak karena emang dapat lebih banyak. Tapi gini, kalau tahun lalu Anda bisa hidup nyaman dengan gaji Anda yang lama, anggap aja Anda masih hidup dengan gaji itu meskipun baru dapat promosi. Anda punya pilihan yang jelas dengan uang ekstra itu. Anda bisa menuruti gengsi ngejar aroma mobil baru atau langganan spa mahal tiap bulan. Atau Anda bisa ambil selisih uang dari kenaikan gaji tersebut lalu menginvestasikannya dan ngerasain sensasi luar biasa dari aroma baru saja investasi ekstra. Nasihat terbaik yang bisa saya kasih, udah tetap aja pakai perawatan kulit di rumah dan teruslah nyetir mobil Camry tua Anda yang masih bagus itu. Menjaga pengeluaran tetap stabil di saat pendapatan Anda meroket adalah rahasia paling mutlak buat melipat gandakan kekayaan Anda. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil dari sini adalah ngebangun kekayaan itu bukan ilmu sihir dan bukan soal keberuntungan doang. Ini murni soal formula. Ambil langkah yang tepat dengan urutan yang benar. Lunasi utang Anda secepatnya pakai metode bola salju. Berinvestasilah sedini mungkin buat benar-benar memanfaatkan keajaiban waktu. Dan yang terpenting, tetap pegang kendali penuh atas pengeluaran Anda. Asal Anda tahu, penulis dari sumber materi yang kita bahas ini dulu memulai perjalanannya di usia 20-an dalam kondisi terbelit utang yang lumayan parah. Tapi cuma dengan disiplin ngikutin langkah-langkah pasti ini secara berurutan, ia sukses nembus kekayaan bersih $1 juta di awal usia 30-annya. Sekali lagi, Anda nggak pernah terlalu lambat atau terlalu cepat buat mulai. Nah, peta jalannya udah terbentang sangat jelas di depan mata Anda. Tapi ingat, sekedar paham tanpa ada tindakan nggak akan bikin nominal di rekening bank Anda berubah. Dari 6 langkah yang baru aja kita bedah bareng-bareng ini, pertanyaannya sekarang, apa satu langkah nyata yang bakal Anda eksekusi hari ini? Ya, saat ini juga, untuk mulai mengamankan masa depan finansial Anda. Entah itu nulis anggaran malam ini, atau bikin daftar utang Anda. Ingat, setiap keputusan kecil yang Anda buat hari ini bakal ngebawa Anda selangkah lebih dekat menuju kebebasan sejati. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan kita kali ini, dan ayo mulai bangun kekayaan Anda dari sekarang.